Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kondisi warga di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, kita bergabung dengan jurnalis NTV Fauzul Munandar dari sana. Selamat siang Fauzul, kurang lebih hampir 3 minggu pasca bencana. Bagaimana update kondisi terkini di sana? Ya, Helmut. Bisa saya laporkan langsung dari Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Kondisinya yang saya pantau, yang saya lihat itu masih seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada perubahan yang signifikan, hanya saja jalan yang tertutup longsor yang sudah dibuka oleh pemerintah terkait. Adapun dari pemerintah, ada juga dari warga-warga yang secara sukarela membuka jalan-jalan yang tertimbun longsor begitu. Seperti yang saya kirimkan berita sebelumnya, itu di desa Toweren itu kondisinya memang sangat parah begitu. Kayu-kayu gelondongan dan juga lumpur masih menutupi rumah-rumah warga yang ada di desa Toweren begitu. Bahkan sampai hari ini warga masih kekurangan air bersih begitu, karena aliran air yang turun dari pegunungan sudah tertutup lumpur dan kayu gelondongan. Selain itu, saya melihat langsung juga anak-anak sudah menderita gatal-gatal begitu, ada juga yang demam dan juga nafas sudah terganggu akibat menghirup debu ketika siang hari. Debu di lintasan jalan desa Teren itu sangat banyak sekali. Begitu, Helmut. Oke, kemudian dengan kondisi kesehatan mereka seperti apa? Apakah sudah ada bantuan di sana? Ya, yang saya lihat langsung itu ada beberapa relawan yang tiba di lokasi desa Teweren. Mereka membuka posko, langsung memeriksa beberapa masyarakat dan memberikan obat-obatan secara seadanya begitu, Helmut. Karena banyak sekali warga yang ingin berobat, namun karena jarak tempuh ke posko utama itu sangat jauh begitu, jadi warga lebih memilih untuk bertahan di sekitaran rumahnya. Nah, yang berdekatan dengan posko tentu warga harus mengantri untuk mendapatkan obat-obatan begitu, Helmut. Ya, kemudian apakah di sana juga telah diberikan trauma healing bagi anak-anak di pengungsian? Ya, di desa sebelumnya yang saya datangi seperti desa Mendale itu sudah ada trauma healing yang dilakukan oleh beberapa dosen dari Universitas Islam Institut Islam di Takengon begitu. Mereka memberikan beberapa trauma healing kepada pengungsi anak-anak khususnya itu. Mereka mengajarkan bagaimana cara bermain, kemudian memberikan pemahaman nanti ketika terjadi bencana harus seperti apa, kemudian ada juga pembagian snack berupa susu yang dilakukan oleh beberapa relawan. Namun di desa Teweren sendiri yang saya lihat itu belum ada trauma healing yang dilakukan oleh baik itu dari pemerintah ataupun dari relawan. Mungkin karena aksesnya baru terbuka 3 hari yang lalu. Karena desa Teweren berada di pinggiran sungai Danau Lutawar, jadi sewaktu kejadian terjadi longsor dan sempat terisolir gitu. Nah, ini sudah mulai terbuka, namun saya masih belum melihat trauma healing yang dilakukan di desa tersebut. Begitu. Oke, kemudian tadi sudah sempat disinggung masyarakat di sana membutuhkan air bersih. Kemudian bantuan apa saja yang mereka butuhkan dan bagaimana pendistribusiannya hingga saat ini? Ya, selain beras, pengungsi di desa Turun juga membutuhkan alat masak, begitu, Helmut. Karena ketika musibah terjadi, semua yang ada di rumah warga itu tidak bisa digunakan lagi. Begitu. Jadi warga masih membutuhkan tempat masak. Karena sejauh ini warga masih menggunakan kayu-kayu gelondongan itu dengan cara dibakar dan kemudian dimasak di dalam wajan. Begitu. Nah, saya kira saya melihat langsung warga masih membutuhkan alat masak, kemudian beras, kemudian air bersih yang masih sangat dibutuhkan, dan yang terpenting memang selimut, Helmut. Selimut ketika malam hari di kawasan Aceh Tengah ini sangat dingin sekali, mencapai 16 derajat Celcius. Jadi warga sangat membutuhkan itu juga karena di pengungsian ada bayi dan juga lansia, begitu, Helmut. Oke, ini terkait dengan tenda darurat, apakah sudah tercukupi terlepas dari bantuan yang telah diberikan pemerintah setempat? Ya, bisa saya laporkan langsung, tadi pagi saya sudah melakukan liputan juga ke desa-desa terpencil, belum ada tenda darurat, Helmut. Warga saat ini sudah mendirikan tenda secara mandiri di pinggiran sawah yang berdekatan dengan Danau Lutawar begitu. Jadi saya melihat langsung tidak ada tenda dari pemerintah setempat atau dari pemerintah pusat, Helmut. Tidak ada sama sekali. Warga mendirikan tenda secara darurat menggunakan terpal.
menggunakan terpal. Jadi saya melihat langsung kesedihan warga yang memang membutuhkan bantuan sebenarnya, Helmut. Seperti itu gambarannya ada di lapangan. Baik, terima kasih. Kami akan mengupdate kembali informasi dari Anda dari program selanjutnya. Terima kasih untuk laporan langsung Fauzu Munandar melaporkan langsung dari Aceh. Selamat bertugas kembali dan tetap sehat selalu.